Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-28. Kita beri judul adalah salat jamaah. Salat jamaah di masjid adalah salah satu syiar yang sangat agung. Kaum muslimin sepakat bahawa menunaikan salat 5 waktu di masjid termasuk ketaatan yang paling utama. Karena solat merupakan rukun Islam yang kedua, dan melakukannya secara berjamaah itu adalah merupakan keutamaan yang sangat agung dan menampakkan syiar-syiar Islam, sehingga ketika orang-orang yang bukan beragama Islam melihat orang Islam menampakkan syiar-syiar Islam, sehingga mereka merasa takut karena orang Islam memiliki persatuan yang sangat agung. Salat perlu kita ketahui, jika kita lakukan secara berjamaah di masjid akan memberi manfaat yang sangat besar. Selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maksudnya berkali-kali lipat, juga menjalin hubungan silaturahim antara kaum muslimin terjaga. Selain kita mendapatkan pahala, kita juga menjalin hubungan silaturahim. Kenapa? Karena kita senantiasa berjumpa dengan sahabat kita kaum muslimin. Kaum muslimin yang melaksanakan salat jamaah di masjid akan saling berjumpa, saling bertemu, bertegur sapa, saling mengenal, saling mencari tahu tentang keadaan saudara yang lain. Nah, dengan ini timbullah rasa kasih sayang, rasa cinta terhadap saudara kita. Jadi selain kita mendapatkan pahala solat, mendapatkan pahala silaturahim, mendapatkan pahala mencintai seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala-pahala yang lain. Salat jamaah juga merupakan hal yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat jamaah ini juga harus kita niatkan di dalam hati kita sebagai sarana yang paling agung untuk mendekatkan diri kita terhadap pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan salat jamaah? Di sini muallif mengatakan salat jamaah adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Dalam salat jamaah, 1 orang bertindak sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Jadi jumlah paling sedikit berjamaah itu adalah 2 orang. Sebagaimana disebutkan muallif di sini, salat jamaah minimal dilaksanakan oleh 2 orang. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah mengatakan, "Idza hadaratis shalah fa'adzina thumma aqima wal ya ummakuma akbarukuma." Muttafaq alaihi. Artinya, bila salat sudah tiba, maka kumandangkanlah azan. Kemudian beriqamatlah, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua menjadi imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini jelas Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini 2 orang. Jadi jumlah maksimal dalam salat berjamaah adalah 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Kemudian apa hukum salat berjamaah? Salat berjamaah hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukum salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya disebutkan sunnah muakkadah. Akan tetapi Allahu a'lam, dalam hal ini pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ulama adalah salat berjamaah itu hukumnya wajib ain.
wajib bagi setiap laki-laki. Jadi solat berjamaah wajib bagi setiap laki-laki yang tidak dalam keadaan musafir. Kita ulangi, solat berjamaah wajib bagi setiap muslim, laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa dan sudah mukallaf. Dalil diwajibkannya adalah banyak, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah terhadap Rabbmu. Di sini Allah memberikan bentuk kata dengan perintah, karena al-amru lil wujub, karena sebuah perintah itu akan mengandung kewajiban. Ini kata para ulama usul fiqh. Dalam ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in, Allah mengatakan maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jadi maknanya kita diperintahkan untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya adalah kita disuruh berjamaah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya hukum solat berjamaah itu adalah wajib. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, di sini muallif juga menuliskan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita sebutkan yang dalam muqarrar ini, Rasulullah mengatakan laqad hamamtu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan saya berkeinginan menyuruh seseorang untuk maju menjadi imam. Kemudian saya berangkat bersama beberapa orang untuk melihat rumah kaum muslimin yang tidak datang hadir ke masjid untuk membakarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak hadir ke masjid melakukan solat jamaah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, kalau bukan karena wanita ataupun anak-anak, niscaya saya akan membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Ini jelas ancaman dari Rasulullah. Kalau bukan hukumnya wajib, tidak mungkin Rasulullah mengancam seperti ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak." Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, maksudnya berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, solatlah mereka denganmu. Quran surah An-Nisa ayat 102. Dalam ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang solat khauf. Dan ini merupakan salah satu dalil yang digunakan para ulama yang mewajibkan solat wajib tersebut. Kalau seandainya solat berjamaah itu tidak wajib, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan solat khauf berjamaah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat ini kepada kita. Allah memerintahkan Rasulnya dan juga para sahabatnya tetap berjamaah solat walaupun ketika dalam keadaan peperangan. Ini juga membuktikan kepada kita hukum solat jamaah itu adalah wajib. Dan juga di sini saya sebutkan sebagaimana saya sebutkan dalam hadis tadi, dan di sini juga disebutkan muallif hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip bentuknya. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bis salah fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzam min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar."
Ini mirip dengan hadis yang saya bacakan tadi. Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Intinya Rasulullah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku sangat ingin memerintahkan solat dikerjakan. Maksudnya solat didirikan, lalu dikumandangkan iqamat dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Rasulullah menyuruh seseorang dari sahabatnya untuk mengimami jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut solat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini jelas dalam riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan wajibnya solat jamaah. Dikatakan wajib karena yang sampai tidak solat jamaah diancam dibakar rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Sebenarnya tidaklah terhalang untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak berangkat jamaah, muallif menyebutkan di sini. Namun karena adanya perempuan dan anak-anak yang tidak wajib solat berjamaah, akhirnya pembakaran tersebut diurungkan. Sebagaimana saya katakan tadi dalam hadis. Kalau bukan karena wanita dan anak-anak, niscaya saya akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri solat jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah solat berjamaah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang balik dan juga berakal, yang tidak dalam keadaan musafir. Tetap wajib bagi dia untuk solat jamaah. Dan juga bagi orang yang sehat, jika dia sakit dan sakitnya sakit keras, maka boleh dia meninggalkan solat jamaah, tapi tetap melakukan atau mendirikan solat tersebut. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas di sini secara singkat keutamaan solat jamaah. Kita hanya membahas mungkin ada 3. Keutamaan solat jamaah itu banyak sekali. Karena singkatnya waktu kita, maka kita akan bahas 3 saja. Yang pertama adalah pahala solat jamaah sangat besar. Ini jelas berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Solat jamaah itu lebih utama daripada solat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Masya Allah, 27 derajat. Jadi jika ada seseorang melakukan solat berjamaah, jadi butuh bagi orang yang solat sendirian 27 kali solat, baru bisa dia menyamakan kedudukan dengan orang yang solat berjamaah. Hadis ini jelas diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah adalah amalan yang Allah cintai. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala." Artinya, salat seseorang yang dikerjakan bersama seseorang, pahalanya lebih banyak daripada solat sendirian, dan solatnya yang dikerjakan bersama 2 orang, pahalanya lebih banyak daripada solatnya bersama seseorang, dan semakin banyak jumlah jamaahnya, niscaya semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak jumlah jamaah itu akan semakin membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasai dan juga Al-Imam Ibn Hibban. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah solat jamaah adalah sebab dihapuskan doa, maksudnya dihapuskan dosa. Solat jamaah adalah sebab dihapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Artinya adalah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Tentunya para sahabat menjawab berkata, "Ya wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbaghul wudu'i 'alal makarih wa qaffatul khuda' ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit. Ini yang pertama ya. Menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit rupanya. Ketika dalam keadaan dingin rupanya. Akan tapi kita tetap menyempurnakan wudu kita semua ya. Disempurnakan. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Ini yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid untuk solat berjamaah. Kemudian yang ketiga, menunggu solat sesudah selesai mengerjakan solat. Umpamanya kita selesai solat maghrib umpamanya. Kemudian kita tunggu sampai masuk waktu isya dan melaksanakan solat isya berjamaah. Ini namanya menunggu solat setelah selesai mengerjakan solat. Kemudian yang demikian itu adalah perjuangan dan juga perjuangan, kata Rasulullah. Itu merupakan perjuangan dan juga perjuangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah dengan kita melakukan solat jamaah itu, kita akan dihapus dosanya dan juga ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas uzur meninggalkan solat jamaah. Apa saja halangan-halangan bagi kita yang membolehkan bagi kita untuk tidak mengikuti solat berjamaah. Yang pertama adalah sakit parah. Orang yang sakit parah dan kesulitan untuk berangkat ke masjid untuk solat berjamaah, maka orang tersebut dibolehkan untuk meninggalkan solat jamaah. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau tidak solat jamaah di masjid. Beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Kalian perintahkanlah atau kalian suruhlah Abu Bakar agar mengimami manusia solat. Hadis ini jelas disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian kondisi kedua atau halangan yang kedua yang membolehkan seorang tidak ikut solat berjamaah adalah perut lapar dan makanan sudah dihidangkan. Perut kita sudah lapar dan makanan sudah dihidangkan. Kondisi perut lapar dapat membuat seseorang muslim tidak khusyuk dalam solat, apalagi jika makanan sudah dihidangkan di depan mata. Dalam kondisi seperti ini boleh meninggalkan solat jamaah di masjid. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am." Artinya tidak ada solat di saat makanan telah dihidang. Hadis riwayat Muslim. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita sudah kelaparan semuanya dan makanan sudah dihidang, maka boleh bagi kita untuk meninggalkan solat jamaah. Kemudian kondisi yang ketiga adalah menahan dua hajat, maksudnya menahan buang air kecil dan juga buang air besar. Seorang yang menahan buang air kecil dan juga air besar merupakan sebab sulitnya untuk meraih kesempurnaan solat. Sulit bagi dia untuk khusyuk. Kenapa? Karena dia menahan kencing dan juga menahan buang air besar. Ini juga berdasarkan dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathain." Artinya adalah tidak ada solat di saat makanan telah dihidang dan tidak pula saat dia menahan dua buang hajat. Di sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Akan tetapi jika dia melakukan solat dalam keadaan seperti ini, solatnya diterima dan sah, dan hukumnya makruh bagi mereka untuk menghadiri solat jamaah. Kemudian kondisi yang keempat, terjadi gangguan yang disebabkan turunnya hujan, lumpur atau terjadi bencana alam seperti banjir, angin kencang yang sangat dingin di malam yang gelap. Ini tentunya uzur yang juga dibolehkan bagi kita meninggalkan solat jamaah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin idza kanat lailah baridah dzata matarin yaqul ala sallu fir rihal." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan muadzin ketika malam sangat dingin dan juga lagi hujan, beliau berkata, "Ketahuilah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian." Muadzin menyebutkan seperti ini, "Ala sallu fir rihal." Ketahuilah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Di sini jelaskan kepada kita jika memang hujan itu juga uzur
yang membolehkan kita untuk tidak melakukan solat berjamaah ke masjid, dan juga lumpur dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, solat jamaah. Ini sebagai rangkuman ya, catatan. Solat jamaah hukumnya wajib, tetapi bukan syarat sah solat. Bagaimana itu? Seorang muslim yang solat sendirian umpamanya, solatnya tetap sah, namun pahalanya tidak sebanyak yang mengerjakan solat berjamaah. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang berakal, laki-laki dan sudah balik, harus menjalankan solat jamaah di masjid dan boleh meninggalkan solat jamaah jika ada uzur syar'i, uzur yang memang dibolehkan dalam syariat Islam seperti yang kita katakan tadi. Kemudian yang ketiga, tidak ada larangan bagi kaum wanita hadir di masjid untuk solat berjamaah dengan syarat-syarat seperti berikut. Seorang wanita boleh mengikuti solat berjamaah di masjid, akan tapi mengikuti syarat-syarat ini. Yang pertama adalah menutup aurat dan menjaga diri. Kemudian tidak berhias dan tidak memakai parfum. Ini jelas, karena bisa menimbulkan fitnah kepada laki-laki. Kemudian yang ketiga, aman dari fitnah atau tidak menimbulkan fitnah. Aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, meminta izin mahram atau izin kepada suami bagi yang sudah menikah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkuman yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita praktekkan dan juga bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada yang lain. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.